Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini saya temui beberapa hadis yang beliau riwayatkan. Ini berkaitan dengan harta dan juga berkaitan dengan bisnis. Ya, nggak tahu, mungkin bertepatan atau bagaimana ya. Sepertinya beliau khususnya spesialisasinya ini hadis-hadis bisnis dan hadis harta. Ya, ada hadis yang beliau riwayatkan juga, la tabi ma laisa indaka, jangan menjual barang yang tak kamu miliki, yang tak ada padamu. Nah, terus ini satu saat beliau minta kepada Nabi SAW, fa'atani, ya, fa'atani, Rasulullah memberinya. Thumma sa'altuhu fa'atani, kemudian aku meminta lagi dan Nabi memberiku. Selanjutnya Nabi SAW mengatakan, inna hadzal mala khulwatun khadirah. Wahai Hakim, harta itu khulwah, khulwah itu manis, khadirah hijau. Harta itu manis dan hijau. Apa arti manis dan hijau? Membuat seneng kan, gitu kan? Jadi kalau misalnya ada orang bilang, wih, motornya hijau, itu berarti dia paham tuh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khulwatun khadirah. Faman akhadha bi tibi nafsin burika lahu. Siapa yang mengambilnya dengan kerelaan hatinya, dengan kelapangan hatinya, dengan cara yang baik, burika lahu fihi, diberkahi. Waman akhadahu bi sakhawati nafsin atau bi israfi nafsin lahu lam yubarak lahu fihi. Yang mengambil dengan ambisi, dengan cara yang tidak tepat, tidak diberkahi oleh Allah. Nah, di sini kita diajari Nabi konsep harta plus berkah yang tidak dimiliki oleh siapapun, oleh yang tidak beriman pada Allah. Kalau yang lain yang dilihat apa? Sisi harta saja, minus berkah. Jadi harta plus berkah. Dalam Quran itu hadirin ada konsep-konsep dalam harta itu yang dikaitkan dengan aspek-aspek non-material. Di antara hadis Nabi ini, harta plus berkah, harta minus berkah. Ada juga dalam surat Fatir ayat 2 itu ada ayat tentang rahmat. Allah kalau ngasih rahmat pada hambanya, tidak ada yang bisa nahan. Kalau Allah menahan rahmatnya, tidak ada yang bisa menurunkan. Nah, di dalam tafsir di dalam Quran itu ada konsep disebut dengan nikmat plus rahmat dan nikmat minus rahmat. Ada kalanya orang diberi nikmat tapi tidak ada rahmat di dalam nikmat itu, dan ada yang diberi nikmat plus rahmat. Maka kemudian kita bisa menyaksikan ada orang yang dengan harta dan nikmat bahagia, ada juga dengan harta dan nikmatnya dia tidak bahagia. Karena memang bukan semata-mata hartanya sebagai ukuran kebahagiaan. Yang menjadikan dia bahagia itu adalah harta itu diberkahi atau tidak. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan harta kepada hambanya itu sudah ada kadar menurut kebutuhannya, ya, menurut kebutuhannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menegaskan pada surat Asy-Syura 27, kalau sekiranya Allah membentangkan rezeki pada hamba itu, ya, lebih dari yang dibutuhkan, la baghaw fil ardi, maka dia akan melampaui batas. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, law a'tahum fawqa hajatihim minar rizqi la hamalahum dzalika 'alal baghi wat tughyani min ba'dihim 'ala ba'd. Ya, asyarran wa batran, kata Ibnu Katsir, kalau Allah memberi, ya, kalau aku memberi, kata Allah menafsirkan tadi itu, kalau Allah memberi hambanya lebih dari yang dibutuhkan dari rezeki itu, akan menyebabkan mereka itu berbuat melampaui batas, ya, melampaui batas, menyombongkan kepada yang lainnya. Jadi kata kuncinya itu adalah harta plus kebutuhan.
sebetulnya hadirin, sebanyak apapun harta itu dimiliki oleh seseorang, kebutuhannya itu apa? Terbatas. Maka dalam konsep ekonomi Islam itu dibedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu pasti terbatas, keinginan tidak terbatas. Kalau dalam konvensional, keinginan ini dipaksakan sebagai kebutuhan. Maka kemudian ada ungkapan begini, kenapa kok terjadi kelangkaan? Oh, karena kebutuhan manusia, keinginan manusia tidak terbatas, sementara sumber daya terbatas, hingga kemudian memunculkan konflik. Ditambah lagi dididik sejak awal, ya, teorinya Darwin itu as-sirah li ajlil baqa, konflik untuk mempertahankan eksistensi. Siapa yang menang maka dia dapat. Diturunkan dalam ilmu ekonomi. Ketika sekolah kuliah diajari persaingan. Ketika selesai kuliah, selesai sekolah bisnis, persaingan plus perdukunan, makin parah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, maka kalau paham ayat ini, para istri itu seharusnya qanaah dengan rezeki yang dibagi oleh Allah melalui suaminya. Alhamdulillah diberi oleh Allah rezeki yang cukup sesuai dengan kebutuhan. Coba kalau suamiku dikasih lebih oleh Allah SWT, lebih dari yang dibutuhkan. Ya. Sebetulnya coba masalahnya begini, saya itu sering kan kajian ibu-ibu, Bu, jenengan itu lebih senang suaminya hartanya banyak atau sedikit? Banyak, tapi di tangan saya. Di Ramadan kemarin itu, di madrasah Ramadan itu kan kita punya madrasah Ramadan itu kajian di 6 titik, ya, selama 10 hari di 6 titik di yayasan kami ini menyelenggarakan madrasah Ramadan. Ada sekitar 10 hari dan juga beberapa pusat keliling. Itu juga kami manfaatkan untuk untuk menggalang dana, dan dana itu juga jadi operasional yayasan dan saling membantu satu sama lainnya. Nah, waktu itu saya menyampaikan tema tentang memperjuangkan keadilan bagi perempuan. Temanya tentang harta perempuan. Ya. Saya sampaikan waktu itu, ibu-ibu, dalam Al-Quran itu ada ayat bunyinya begini, lirrijali nasibum mimma kasabu. Kalau laki-laki bekerja, maka hasilnya milik suami, dan di dalam harta suami itu ada hak bagi istri. Kalau perempuan bekerja, maka harta milik istri, dan di dalam harta milik istri itu tidak ada kewajiban untuk keluarga. Terus saya tanya, Bu, kalau istri bekerja, hasilnya milik siapa? Istri. Kalau suami bekerja, hak milik siapa? Istri. Saya punya tak boleh no ayat. Tadi kan saya bilang, kalau suami bekerja, hasil milik suami, di dalam hati suami ada hak istri. Berapa persen Bu hak istri? 100%. Wah, berarti tahun depan temanya diganti, memperjuangkan hak para suami, bukan lagi hak para istri. La baghaw fil ardi walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, ini di antara makna khulwatun khadirah. Harta itu manis, ya, memikat pandangan, menawan rasa, menarik keinginan, mudah membuat manusia lupa. Meskipun orang itu sudah tua, kalau untuk urusan duit bagaimana? Senang, suka, walaupun itu nggak digunakan. Ya, coba bapak-bapak kalau pas hari raya itu kan kadang ke rumah orang tuanya ngasih, bapak-bapaknya itu ada ibunya yang sudah sepuh, oleh bapak ibunya diapakan? Disimpan. Ketika cucunya datang, dikasih. Ketika cucunya pulang, diminta lagi sama ibunya. Tadi mana yang dari mbah tadi dikasih? Muter gitu ya. Khulwatun khadirah. Nah,
Ada juga beberapa ayat yang menjelaskan kedudukan harta, agar kemudian kita ini, Bapak hadirin, paham betul akan hakikat harta itu, biar tidak keliru saat mengejarnya dan juga menggunakannya. Di antaranya ayat Quran surat An-Nisa ayat 5. Di situ disebutkan wala tusufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Kata qiyaman itu ada dua qiraah, dua versi bacaan. Ada yang membaca qiyaman, yaknya dibaca panjang. Ada yang membacanya pendek, qiyaman. Allati ja'alallahu lakum qiyaman. Kalau qiyaman itu dari kata qimah. Qimah itu artinya nilai. Yang dimaksud adalah bahwa harta itu menjadi nilai bagi berbagai kebutuhan, nilai bagi kebutuhan. Ini berapa dan lain sebagainya. Atau juga sebagai penopang. Kalau qiyaman dari kata-kata koma yaqumu qiyaman, berdiri tegak, penopang. Makanya biasanya orang itu beda cara berjalan di tanggal tua dan tanggal muda itu, karena memang penopangnya dia Allah insyaallah lakum qiyamah, menunjukkan begini, harta itu penting ya, harta itu penting. Meskipun kemudian Imam Al-Ghazali itu membuat kategorisasi hubungan manusia dengan harta atau dengan dunia. Ada orang yang dunianya melupakan akhiratnya, dan ada orang yang akhiratnya melupakan dunianya. Dua-duanya tidak ideal, sebab dunia diciptakan oleh Allah untuk dimanfaatkan, untuk digunakan, dan tadi sebagai modal apa? Ya budu bihi rabbahu, modal untuk beribadah ya. Ibadah itu hadirin meskipun sangat spiritual, tapi membutuhkan apa? Harta. Sholat itu butuh harta apa tidak? Butuh. Malah ayat Quran menyebutkan khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Khudhu zinatakum, kenakanlah zinat, di sini maknanya pakaian. Inda kulli masjidin, ya, pakaian yang bagus tiap kali ke masjid. Khudhu zinatakum. Jadi bukan asal-asalan, karena menghadap Allah SWT. Ini juga begitu. Sampai-sampai kan saya yakin pernah dengar cerita kan, ada sahabat yang terlambat sholat berjamaah gara-gara gantian pakaiannya dengan istrinya ya, khudhu zinatakum. Tapi semangatnya untuk ke masjid masih luar biasa. Tapi kata kita pakaian cemopak tapi nggak ke masjid ya, khudhu zinatakum. Sholat, puasa apalagi, biasanya pengeluaran Ramadan itu lebih apa? Lebih besar. Lebih besar. Kalau saya dulu ketika mahasiswa, Ramadan lebih kecil pengeluaran. Karena kalau di Mesir ada namanya Maidatul Rahman, Maidatul Rahman, hidangan Ar-Rahman. Jadi di masjid, di musol, di masjid kecil, di pinggir-pinggir jalan itu banyak yang bagi buka puasa. Bukan takjil, tapi makan. Ya, apalagi kalau rasanya kan makan itu ayam kan dipotong hanya 2 kali saja kan. Satu ayam dipotong 2 kali, bagi 4. Kalau kita lakukan ayam dimutilasi kan sampai kecil sur. Kiamat, apalagi zakat, apalagi haji, nah, itu juga memerlukan biaya. Yang kedua, harta itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta itu milik Allah. Sementara yang ada pada diri kita itu sifatnya sebagai titipan, maka manusia disebut dengan khalifah. Ada namanya konsep istikhlaf dalam kajian-kajian politik Islam, ekonomi Islam dan sebagainya. Kata istikhlaf atau khalifah itu jadi prinsip bagi konsep tersebut. Manusia itu penerima mandat, manusia itu penerima amanah. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi, dan infakkanlah, belanjakanlah dari apa yang kalian dijadikan oleh Allah sebagai mandatarisnya, sebagai pihak yang dititipi. Cuma kemudian
orang cenderung menganggap dia bukan pihak yang dititipi, tapi sebagai pemilik. Seharusnya sikap manusia terhadap harta itu, kalau kaitannya dengan konsep titipan ini, itu ibarat tukang parkir. Tukang parkir itu kalau dititipi mobil itu, dia nggak suka kalau parkirnya terlalu lama. Maunya bagaimana? Meskipun mobilnya bagus, cepat pergi. Sebab kalau pergi bagaimana? Akan datang lagi. Tapi kalau tetap parkir di situ dalam waktu yang lama, nggak nambah-nambah, ya nggak nambah-nambah. Makanya uang itu, kalau misalnya harta itu kita batasi uang itu, hadirin rahimakumullah, akan memberi manfaat bagi pemiliknya kalau digunakan, bukan disimpan. Sebab uang itu dalam Islam disebut dengan wasilah, sarana, bukan sebagai tujuan. Kita bekerja, dapat uang itu bukan tujuan. Dapat uang itu sebagai sarana. Coba yang ada di sini, saya yakin pada bawa duit dengan jumlah yang berbeda-beda. Ada yang mungkin bawa uang 100.000, ada 200.000, ada 50.000. Bahkan yang di sini kalau toh misalnya bawa 2 juta misalnya, sama. Kenapa? Sama diemnya semua. Dan tidak memberi manfaat. Kapan duit itu memberi manfaat? Justru ketua infak. Ini biasanya ketua ya. Baru beda. Dibelikan sesuatu baru memberi manfaat. Selama tidak dimanfaatkan, tidak digunakan, tidak memberi manfaat. Makanya Islam itu melarang menjadikan uang sebagai tujuan, uang sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Jadi kan misalnya punya uang 1 juta, dibelikan dolar, kemudian dolar disimpan, nanti dijual lagi, kemudian dibeli lagi, disimpan. Itu dianggap berbeda dengan tujuan yang dikehendaki oleh Allah, tidak memberi manfaat apapun. Ya, beda kalau kemudian 1 juta tadi, misalnya saya belikan gorengan 100.000 saja saya belikan, itu melibatkan banyak pihak, penjual gorengan, penjual tahu, penjual tempe, penjual singkong, penjual dan lain sebagainya. 100.000 kita belikan. Tapi kalau 1 juta tadi kita belikan uang dolar, kemudian kita simpan, itu bermasalah, tidak menggerakkan. Ya, tidak menggerakkan. Nah, diantaranya rusaknya ekonomi sedikit banyak karena perilaku seperti ini, menjadikan uang sebagai komoditas, bukan sebagai alat pertukaran yang menggerakkan sektor real. Harta milik Allah. Kemudian berikutnya, harta itu sebagai ujian. Kalau qala Al-Hasan menafsirkan ayat innama amwalukum wa auladukum fitnah, itu belum mengatakan begini, belum menarik. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut pasangan hidup dengan anak sebagai musuh, itu ada kata min, inna min azwajikum wa auladikum. Tetapi ketika menyebut harta itu sebagai fitnah, tidak menggunakan kata min. Min itu artinya sebagian. Ya. Jadi kalau mau dikaitkan dengan kedudukan pasangan hidup harta sebagai musuh, Allah menggunakan kata inna min azwajikum, anak dan juga pasangan itu dan anak, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Kenapa kok sebagian? Karena tidak semua istri, tidak semua anak sebagai musuh. Tetapi ketika menyebut sebagai fitnah dan ujian, tidak menggunakan kata min. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, tidak ada kata minnya. Apa maksudnya? Ya, karena bahwa namanya anak dan juga harta pasti ada ujiannya. Tadi tidak selamanya mereka itu jadi musuh. Kalau statusnya sebagai ujian itu pasti. Inna ma amwalukum wa auladukum fitnah. Nah,
Cuma hadirin rahimahullah, manusia itu agak aneh. Dulu masih ingat mungkin ya, kalau sekolah atau kuliah misalnya diberitahu sama gurunya, anak-anak hari ini besok kita akan ujian. Responnya bagaimana kalau disebut ujian? Wah. Kemudian kalau hari ini ujiannya nggak jadi, gimana Pak? Kalau ujian itu nggak segera disukai. Cuma kalau diuji dengan duit, suka. Jadi kan milih mana? Diuji dengan 1 miliar atau 100.000? Suka yang mana? Suka biasanya. Kenapa kok suka? Karena nggak mungkin ada. mungkin terjadi. Nah, harta itu ujian. Namanya ujian, ya harus dipersiapkan. Ya, namanya ujian harus dipersiapkan. Sebagaimana dulu kita kalau ujian itu misalnya anak-anak kita yang SD misalnya ada 10 mata pelajaran, kemudian ada 4 yang UN apa sekarang namanya TP apa tes kemampuan TKA ya TKA. Misalnya ada dari 10 mata pelajaran tadi 4 sebagai ujian penentu kelulusan, 6 tidak. Pasti sikap guru, orang tua, anak itu beda. Untuk yang 4 ini diikutkan les, diikutkan bimbel, sementara yang lain tidak. Kenapa? Penentu ujian. Nah, kita ini juga diberi informasi oleh Rasulullah, harta itu juga bagian dari ujian. Makanya ada hadis tidak bergeser gambar sampai ditanya tentang 4 hal. Di antaranya apa? Harta. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Ini ada bocoran soal dari Rasulullah, ujian di akhirat. Ustaz, berarti boleh kita membocorkan soal-soal ujian? Kan ada hadisnya juga. Tentang harta akan diujikan oleh Allah. Coba kemudian kita jarang menyiapkan fikih hartanya, sebab nanti akan diujikan ya. Harta sebagai ujian, kemudian sebagai fitnah. Ibnu Mas'ud mengatakan begini, la yaqulunna ahadukum Allahumma inni a'udzubika minal fitnati. Kalau berdoa, kamu jangan menggunakan redaksi ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah. Kenapa? Kamu berlindung kepada Allah dari fitnah, sementara suka fitnah harta itu. Terus doa yang pas bagaimana? Allahumma inni a'udzubika min mudillatil fitnah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Jangan dari fitnah, dari hartanya, tapi sisi-sisi negatif dari harta itu. Oke, saya percepat. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana harta itu diperoleh? Kalau di dalam Islam, harta itu diperoleh melalui beberapa prinsip. Satu, basis pertukaran. Apa artinya? Orang akan dapat harta ketika dia berkontribusi aktual, punya kontribusi aktual. Saya kerja dapat upah. Siapa yang kerja dapat upah. Kalau nggak kerja, nggak dapat. Siapa yang nanam akan panen. Kalau nggak nanam, dia nggak panen. Dan ini kadang nggak ada kaitannya dengan keimanan. Sering saya contohkan, dengan punya lahan 1 hektar tidak nanam, panen atau tidak? Punya tetangga non muslim yang juga punya lahan 1 hektar menanam, panen nggak dia? Panen, meskipun kadang belum tentu karena rusak ya. Kalau dia kemudian panen, bisa nggak kita protes? Sampai kafir kok bisa panen? Nah, jenis rezeki seperti ini, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Orang mendapatkan dari apa yang dia usahakan. Nah, kalau tafsir-tafsir klasik, wa alaisa lil insani illa ma sa'a, kaitannya dengan pahala. Tapi kalau yang kontemporer banyak menggunakan ayat ini juga sebagai ayat untuk kerja. Kalau kerja usaha ya dapat, kalau nggak kerja nggak usaha nggak dapat. Wa alaisa lil insani illa, berarti seperti apa? Kalau bisnis akan dapat laba. Kalau bisa, kalau mempertukarkan jasanya akan mendapatkan upah.
yang kerja dapat upah, kalau nggak kerja nggak dapat. Nah ini basis untuk mendapatkan harta dalam Islam. Makanya kemudian dalam Al-Quran itu diperintahkan dalam surat Al-Mulk ya, huwallazi ja'alallahu huwallazi ja'alakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian itu bumi dalam keadaan dhalul. Makanya para ulama ekonomi Islam itu menyebutkan al-ardu itu sebagai sumber daya yang disiapkan oleh Allah. Faktor produksi yang utama itu adalah tanah, al-ardu. Dimudahkan oleh Allah alladzi dzalulan famshu fi manakibiha. Famshu masya yamshi, berjalanlah. Yang dimaksud ini ya kamu olah, kamu bekerja, kamu berusaha. Wa kulu mir rizqi, dan makanlah dari hasilnya. Jadi urut-urutannya apa? Sumber daya disiapkan oleh Allah, kemudian kerja, kemudian konsumsi. Biasanya jenengan kerja dulu baru konsumsi atau makan dulu, sarapan dulu baru bekerja? Nah, kalau ayatnya apa? Kerja dulu baru makan. Kalau kita apa? Makan dulu baru kerja. Dari hasilnya ya. Nah ini yang pertama, kaedahnya siapa yang kerja akan dapat jatah rezeki dari basis ini. Tapi bapak-bapak kalau kerja, niatnya harus tepat. Saya kerja menunaikan perintah Al-Quran, perintah Allah. Jangan kenapa saya kerja, aku nggak kerja dimarahi terus sama bojoku dan ngomong kan gitu. Tapi karena mengamalkan Al-Quran. Yang kedua, basis kebutuhan. Maksudnya apa? Basis yang pertama ini menjadikan manusia itu tidak sama. Dan Allah menegaskan memang ada sebagian yang dilebihkan atas yang lain, dan nggak mungkin manusia itu sama. Tapi jangan khawatir, meskipun harta itu tidak sama jumlah yang dimiliki orang, Allah itu maha adil. Sesuatu yang tidak dimiliki secara sama oleh manusia tidak dijadikan oleh Allah sebagai ukuran. Ya, ukuran kemuliaan itu bukan pada harta, tapi pada cara menggunakan harta. Jabatan juga tidak dijadikan sebagai ukuran, karena jabatan bukan penentu kemuliaan, tetapi cara menggunakan jabatan itu. Sehingga kemudian yang bawahan boleh jadi lebih baik dibanding atasannya. Yang punya duit banyak boleh jadi lebih baik, atau yang mau yang sedikit boleh jadi lebih baik, tergantung cara mendapatkan dan juga menggunakan. Nah, ketika basis pertukaran digunakan, ini ada perbedaan. Ada orang yang kerja hasilnya cukup bahkan lebih, ada yang kerja hasilnya tidak cukup, ada yang bahkan tidak bisa bekerja. Nah, terus bagaimana caranya agar yang hasilnya nggak cukup tadi dan juga yang nggak bisa bekerja tadi tercukupi kebutuhannya? Nah, dia akan mendapatkan bagian dari kebutuhan ini. Maka kemudian ada namanya zakat, diberikan kepada muhtajin, orang-orang yang membutuhkan. Jadi Islam itu sangat realistis bahwa orang tidak sama hasilnya ketika kerja, maka ditutupi dengan sisi kebutuhan ini. Berikutnya hadirin, ada juga pola pembagian itu berbasis sistem sosial. Ya, sistem sosial. Seperti apa? Waris. Nah, waris ini juga penentu hasil. Dan waris itu juga mendorong produktivitas. Coba misalnya dibuat aturan, ya, siapapun yang meninggal hartanya harus masuk kas masjid, nggak bisa diwariskan kepada anak-anaknya. Semangat nggak orang tua kerja? Nggak akan semangat. Makanya dalam sistem komunis itu orang disamakan pendapatannya itu juga begitu, menjadi nggak semangat. Tapi kau coba nanti diwariskan untuk anak-anaknya, akan semangat. Nah, ada juga orang yang di sebagian peradaban itu ya, orang yang punya duit ketika mau meninggal diwasiatkan bukan untuk anak-anaknya, tapi untuk binatangnya, untuk hewan peliharaannya. Ya gitu. Nah, sistem waris. Maka kemudian ada hasil-hasil penelitian, biasanya orang kaya itu dari warisan.
Atau paling tidak orang kaya itu, yang kaya lebih cepat kaya itu kalau dapat warisan. Meskipun juga ada juga karena faktor mobilitas sosial, pendidikan, usaha, keterampilan dan sebagainya. Dan sebetulnya tidak semata-mata karena warisan. Makanya ada hadis Nabi meskipun sanadnya lemah tapi maknanya sahih. Man ba'a daran wa lam yaj'al thamanahu fi mithlih lam yubarak lahu fi. Siapa yang menjual aset dan tidak dirupakan aset yang lain maka tidak diberkahi. Jenengan beli rumah tidak dibelikan rumahnya, jual rumah tidak dibelikan rumah yang lain. Terus uangnya kemana coba? Habis. Punya tanah tidak diberikan aset yang lain, maka seringkali kemudian pembagian waris itu ya bapak ibunya sarjana ya sekolah SD nggak tamat, tapi anaknya banyak, rumahnya besar, sawahnya luas, halamannya luas, anaknya sekolahnya tinggi bahkan sampai S3 sampai profesor, anaknya cuma 1 atau 2, rumahnya nggak besar, halamannya nggak luas. Jadi sing pinter ki sapa? Malah ketika dikasih warisan, dijual warisannya. Ya. Nah, jadi generasi sekarang generasi penjual warisan, bukan generasi yang mewaris. Ada sistem waris. Kemudian yang kedua ada wakaf. Kenapa kok ada wakaf? Karena ada jenis kebutuhan yang tidak mungkin dipenuhi secara mandiri, maka harus ada transfer kepemilikan dari individu ke masyarakat dalam bentuk wakaf. Meskipun orang itu kaya, ada jenis kebutuhan yang sulit dipenuhi secara mandiri. Apa contohnya? Ini memang banyak dikritik jenis wakaf ini, tetapi tetap dibutuhkan. 1, kuburan atau makam. Meskipun kaya, butuh kuburan. Dan nggak mungkin orang kemudian tiap kali meninggal itu bikin kuburan sendiri-sendiri. Tapi kalau rumahnya apartemen, gimana mau membuat kuburannya? Sehingga kemudian butuh makam wakaf yang sifatnya umum. Saya butuh sholat berjamaah, ya. Sehingga kemudian saya butuh masjid, butuh musola, masjid wakaf, musola wakaf. Tidak mungkin kemudian tiap orang bangun masjid sendiri-sendiri. Apalagi pengikut mazhab Syafi'i untuk sholat Jumat minimal jamaahnya 40 orang, ya. Dan itu pun ada batasannya, 40 orang yang mukim sebagai penduduk yang mukim di situ, bukan musafir. Semakin sulit lagi. Nah, juga begitu, saya butuh menyekolahkan anak-anak. Begitu juga butuh sekolah wakaf. Ya, jadi hadirin, wakaf juga bagian untuk mendapatkan harta. Berikutnya ada juga cara spiritual. Nah, kalau di dalam Islam hadirin, untuk mendapatkan harta itu ada kalanya dengan zikir, dengan takwa, dengan istighfar. Maka kemudian ada hadis Nabi itu, man lazimal istighfar, siapa yang rutin komitmen istighfar, diberi rezeki oleh Allah dari arah yang tidak disangka. Kalau nggak percaya, jangan praktekkan, ya. Tapi jangan kemudian usil dengar temannya di depan soft itu astagfirullah, leren-leren ya, ini kayaknya kehabisan duit. Man lazimal istighfar, siapa yang rutin istighfar. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, kalau sudah mendapatkan harta, digunakan untuk apa? Nah, ini ada maqasidnya. Harta itu untuk apa? Di dalam Islam, harta itu diciptakan oleh Allah, 1, untuk tadawul, agar berputar, tidak boleh diam. Makanya kemudian di dalam Al-Quran itu ada perintah dan ada larangan. Perintah memutar harta dan larangan mendiamkan harta. Apa yang dilarang dalam Al-Quran karena berdampak pada menjadikan harta itu idle. Ada yang disebut dengan namanya kanzun. Kanzun itu menimbun. Surat At-Taubah ayat 34, siapa yang menimbun emas dan perak,
tidak menginfakkan di jalan Allah, nanti jadi azab. Ya, dijadikan azab. Tapi Ibnu Umar kemudian memberikan pendapat begini, kalau uangnya, hartanya, emasnya mencapai nisab, kok tidak dikeluarkan zakatnya, maka menjadi timbunan, disebut timbunan yang jadi azab tadi. Ya. Tapi kalau dia mengeluarkan zakatnya, maka tidak disebut sebagai timbunan. Sehingga versi Ibnu Umar, zakat itu sebagai pengeluaran minimal agar tabungan itu tidak berubah menjadi timbunan. Walaupun seperti Qardawi, Taqiyuddin Nabhani dalam kitab-kitabnya, sebetulnya nggak cukup uang itu, tabungan itu hanya dikeluarkan untuk zakat saja. Sebab apa? Sebab uang diciptakan itu bukan untuk disimpan. Di sini kan harus ada investasi. Ya, harus ada diinvestasikan untuk modal bisnis. Sampai-sampai kemudian Umar bin Khattab mengatakan, investasikan hartamu agar tidak habis dimakan oleh zakat. Kalau misalnya saya punya tabungan 200 gram, itu sudah mencapai nisab. Tiap tahun pertama karena sudah mencapai nisab, dikurangi 2,5%, kurang 5 gram. Tahun kedua masih sisa 195, masih mencapai nisab, karena nisabnya kan 85, kena 2,5%. Tahun ketiga 2,5%, tahun keempat 2,5%. Kalau dibuat kurva itu menurun begini, nanti kan batas nisab. Makanya investasikan hartamu agar tidak habis dimakan oleh zakat. Itu kalau mau zakat. Kalau nggak mau zakat kan tetap utuh 200 gram. Belum tentu. Ya, belum tentu. Kenapa kok belum tentu? Tadi karena ada konsep barokah dan ada konsep rahmah. Emas disimpan 200 gram, selamanya nggak akan memberi manfaat. Akan memberi manfaat kalau apa ini? Digunakan. Ya. Manfaat kalau digunakan. Kalau tidak digunakan, dia akan nggak memberi manfaat. Uang, emas dan sebagainya. Ya. Coba jenengan saya yakin ketika dapat duit itu gembiranya luar biasa. Tapi ketika uang itu ditabung, semakin lama ditabung, ada rasa nggak? Nggak ada rasa pada tabungan itu. Tapi kalau hilang, kemudian ketemu, wah senang sekali. Ya, coba jenengan kalau kunci sepeda motor gitu, tiap nggak kehilangan kunci, itu kan santai ya kan, biasa-biasa, nggak ada rasa. Tapi coba kalau kuncinya hilang, apa? Bingung. Kalau kemudian ketemu, senang apa? Jadi senang itu ketika kapan? Saya belum mendapatkan itu. Makanya ada orang Badui bawa onta, ya, dan ontanya banyak perbekalan. Dia kemudian istirahat tertidur, ontanya hilang, nyari kemana-mana, nggak ketemu. Ketika sudah capek, baru ketemu ontanya. Saking senengnya, sampai dan keliru ngomongnya. Sampai keliru, ya Allah, Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Seperti itu. Saking senengnya. Nah, jadi uang itu flow, harta itu flow konsep. Ya, kemudian an-nama harus tumbuh dan berkembang. Kalau punya lahan harus ditanami, harus produktif, tidak boleh nganggur. Sampai kalau pada masa Rasulullah itu, falaisa limuhtajirin hakun ba'da thalath. Kalau ada orang punya hak kelola lahan lebih dari 3 tahun kok nganggur, dia nggak lagi berhak. Ada seorang sahabat Nabi diberi kapilingan tanah pada masa Umar, nggak dimanfaatkan, dipanggil oleh Umar, kamu ambil seluas yang kamu mampu menanami, lebih dari itu serahkan ke Baitul Mal, nanti dikasihkan ke yang lain. Itu produktivitas. Makanya hadirin, kalau ada lahan kosong lama, tiba-tiba yang dirikan warung, bengkel, itu pengikut Umar bin Khattab. Coba jenengan tanya, Pak, kenapa saya kok buat warung di sini? Ini lahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti begitu ya, Pak. Okay. Harus tumbuh berkembang. Jadi manusia harus produktif, nggak boleh nganggur. Ya, produktif.
Sampai Abu Darda itu sudah tua, itu nama dibully sama yang muda-muda. Wahai sahabat Nabi, untuk apa kamu nanam? Antara berbuah dan usia mukanya kamu duluan meninggal. Apa tugasku hanya nanam, masalah hasilnya urusan belakangan. Oke, jadi tenaga harus produktif, tanah harus produktif, uang juga harus. Jadi sumber daya itu harus produktif. Itu maksudnya. Kemudian saya persingkat adain untuk memproduktifikannya bagaimana? Ini ada hadis sahih, ada cerita. Saat itu ada orang berjalan di tempat yang sepi, kemudian ada suara. Suara itu memerintahkan begini: Aski hadi kota fulanin, wahai mendung, yang memerintahkan mendung, kamu bergerak, sirami itu kebunnya si fulan. Yang mendengar penasaran, akhirnya mengikuti arah-arahan mendung tadi. Dia lihat kemudian air turun, air hujan turun. Setelah kemudian melihat pemilik ladang mengalirkan air ke sawahnya, ke tanamannya. Dia nanya, tadi saya dengar suara seperti ini. Apa rahasianya? Kok ada suara memerintahkan mendung turunkan hujan di tempatmu ketika kamu butuh air? Nah, orang ini cerita, saya itu punya kebiasaan. Kebiasaanku adalah tiap kali panen, sepertiga aku gunakan untuk sedekah, sepertiga untuk konsumsi keluarga, dan sepertiga aku kembalikan ke sawah, aku investasikan lagi. Nah, ini jenis alokasi. Kalau ditambahkan dengan tabungan seperti Nabi Yusuf alaihissalam, artinya harta yang kita dapat itu hadirin, ini ada alokasi syartinya. Gunakan untuk konsumsi, gunakan untuk donasi, gunakan untuk investasi, dan kemudian tabung untuk masa depan anak dan cucu. Sa'ad bin Abi Waqqas itu ketika dijenguk oleh Nabi saat beliau sakit, ya Rasul, anak uangku banyak, anakku cuma satu, apa boleh aku sedekahkan 2/3-nya? Jangan. Kalau separuhnya, jangan. Kalau sepertiganya, oh nggak apa-apa, sepertiga itu sudah banyak. Nah, alasan yang disampaikan oleh Nabi adalah kalau kamu tinggalkan anak-anakmu berkecukupan, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka kekurangan dan tergantung pada pihak lain. Ya, tapi ada riwayat yang lain. Riwayatnya ketika Abu Bakar itu menyedekahkan, menginfakkan hartanya ketika mau hijrah itu, kan habis itu. Rasul tidak melarang. Ya, tidak melarang. Loh, ini ada hadis yang melarang membelanjakan, menginfakkan hartanya, diberi batas sepertiga. Abu Bakar kok tidak? Nah, yang jadi alasan itu adalah keluarga. Kalau Abu Bakar, kalau saya melihat nanti, Abu Bakar itu ketika menginfakkan hartanya semuanya itu, keluarganya aman-aman saja. Bahkan ketika bapaknya protes, justru dia menghibur cucunya, anaknya Abu Bakar. Ini loh, ya bapakku tidak menghabiskan uangnya, ini masih ada yang disisakan. Yang ditunjukkan apa? Batu kerikil, bukan batu akik loh ya. Begitu ya, anaknya justru menghibur. Tapi kemudian kalau saat Nabi Bapak seperti mana? Anak. Jadi bapak-bapak begini, ada kalanya orang itu semangat betul menginfakkan dan mewakafkannya tanpa mempertimbangkan istri dan anaknya. Dampaknya kemudian ketika pulang ke rumah dimarahi sama istrinya. Misalnya pas dapat bagian waris, ya dengan sangat gagah, sudah jatahku saya berikan kepada saudara-saudaraku. Aku nggak oleh apa-apa. Pulang ke rumah ditanya sama istrinya, gimana pembagian warisnya? Kamu dapat jatah berapa? Wis tak ikhlasnya untuk adik-adikku. Wah, dimarahi. Nah, pertimbangan keluarga. Siapkan keluarga. Nah, hadirin yang dirahmati Allah SWT, ini terkait dengan alokasi harta. Jadi cara mendapatkan, kemudian sampai kemudian alokasinya. Saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan. Waktunya terbatas. Semoga bila ada yang diriskan saya persilakan. Allah a'lam bishawab. Oh, ada 1-2 pertanyaan dari LPG yang belum tanya ya. Kemarin kan RP sudah, MIPI sudah, LPG. Ada 1-2 mungkin yang mau bertanya? Aman semuanya? Aman.
Ustaz Rizky mau apa Ustaz? Oh, mau tanya tentang kondisi istri. Ada para ayah? Cukup? Materinya Ustaz Jalan ini adalah setara S3 loh ya. Jadi beliau ini disampaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dalam waktu yang secepat-cepatnya. Jadi jenengan layak jadi dokter semuanya ya. Tapi di ruangan ini saja ya. Nanti kalau keluar ya kembali lagi setelan pabrik. Mas Udin ada pertanyaan? Tanya kripto mungkin, hukum kripto. Kalau Muhammadiyah sudah membolehkan kripto ya. Ikut Muhammadiyah aja. Ikut Muhammadiyah. Aman semuanya ya. Sebentar, sarapannya udah datang belum? Kan tadi kan bekerja dulu. Ini sudah bekerja ya. Bekerjanya adalah belajar ya. Mengkaji ilmu. Nggak ada ya. Kalau nggak ada mungkin satu dua sebagai penutup. Materi kita tentang ayah dan ekonomi keluarga. Memang ini tema yang mungkin tidak umum ya, sebelumnya belum kita coba. Nah ini memang upaya kita para ayah, bagaimana kita keluarga kita bisa lebih bagus manajemen keuangan. Dan mungkin ke depan kalau ada usulan-usulan materi tentang apapun, silakan bisa disampaikan kepada kami atau di grup para ayah juga boleh. Yang belum masuk grup para ayah mohon nanti bisa di mention untuk bisa masuk. Harapannya adalah ke depan memang dua materi itu, satu dari Ustaz Ahmad Jaludin RCMA, yang kedua adalah dari kita untuk kita. Makanya kemarin Coach Ridwan itu adalah juga ayah, yang anaknya juga di sini. Lalu sebelumnya Ustaz Dr. Arif Alamsa juga putrinya juga di RG. Monggo nanti yang berkenan untuk memberikan sesi yang selanjutnya mati tayang di tahun depannya, tahun pelajaran tahun depan, dipersilakan untuk berbagi sharing bagaimana mungkin success story dan seterusnya. Baik, para ayah yang dirahmati Allah, kita di dalam Al-Quran itu disebut dengan qawwam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dikaitkan dengan harta, dikaitkan dengan nafkah ini. Kata qawwam itu, ya, kata qawwam kalau di dalam tafsir Al-Manar itu ada 4 aspek. Ya, apa? 1, himayah, tugas suami itu melindungi. Yang kedua, riayah, peduli. Tugas suami itu adalah peduli. Dan ini sering yang memunculkan konflik di rumah. Jadi istri itu sering marah kepada suami, itu karena faktor peduli. Ya, sebetulnya hadirin, istri itu sajane gampang aja nih. Sajane loh ya. Ya. Tinggal peduli saja. Ya, tinggal peduli. Ya, kemudian yang ketiga itu kifayah, mencukupi. Ya, ini pun juga sajane gampang. Istri itu kalau misalnya nanya tentang masalah harta dan sebagainya, pokoknya dikembali aja. Tapi jadi cerita loh ya. Bi, kapan kita bisa umroh? Insya Allah besok. Itu aja cukup sudah. Ya. Karena pengalaman. Di sini saya sering cerita gitu. Kalau anak-anaknya nanya itu, kata anaknya pas mau menikah dan sebagainya, kan dikasih tahu kan bahwa menikah itu tidak selamanya mapan, ya, perlu proses panjang. Kalau Umi dulu bagaimana? Umi dulu digomali abimunya sudah senang aja. Waktu itu kan nanti cari duitnya bagaimana? Ya sudah, nanti abi kerja. Itu sudah cukup sudah. Dijawab begitu aja sudah cukup. Ya, kerja. Ya, karena kifayah, kecukupan. Dan yang keempat, wilayah, pendidikan. Jadi tugas suami itu apa tadi Bapak Ibu? Satu, gombal ini. Itu kesimpulan akhirnya Ustaz. Satu, melindungi himaya, kemudian riayah, peduli, terus mencukupi, ya, mencukupi. Cuma standar kecukupan ini ada, kalau secara fikih itu ada 2 versi. Satu,
berapa standar kecukupan istri itu, ukurannya apa? Ukurannya itu ada mazhab yang berpendapat, oh kecukupan itu standar adalah standar istri ketika dia belum dinikahi. Ya kalau istrinya dulu sebelum dinikahi oleh bapak ibunya itu disiapin pembantu, disiapin cuma Pak Hasmin, itu standarnya. Tapi ada fikih mazhab yang lain, jangan khawatir. Mengikuti standar suami, ya. Kalau bahasa Al-Quran, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih, hendaknya memberikan nafkah itu berdasarkan kelapangan rezekinya. Ya, kalau diberi keterbatasan oleh Allah, falyunfiq mimma atahullah, infakkanlah sebagaimana yang diberi itu. Ya, jadi beri nafkah seluas yang diberikan oleh Allah. Cuma tadi itu yang semangat. Ya. Istri itu senang kalau suaminya semangat. Kalau di cuplikan videonya ceramah Ustaz Anwar Zahid itu ada seorang anak masih kecil, ya di dialog Ustaz Anwar Zahid itu, kamu kalau sekolah disawani sopo ibu, kalau mau jajan dikasih siapa ibu. Nah, terus bapak ngapain? Bapak itu mangan turu nonton HP gitu. Coba anak sekecil itu bilang di hadapan hadirin ratusan bahkan mungkin ribuan orang, terus bapakku ya apa? Bapak kayak turu makan nelok HP. Nah, jadi harus semangat bapak ya, semangat berusaha. Kalau masalah rezeki itu akan dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma yassir lana umurana wa aslih lana waghfir lana. Allahumma qina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma barik lana fi hayatina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi arzaqina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Diucapkan terima kasih pada Ustaz Dr. Ahmad Saluddin LCMH yang sudah bersama kita, para ayah yang luar biasa. Jadi istri jenengan itu masya Allah luar biasa ya. Jadi kemarin tuh memberikan catatan kepada panitia, masa suami saya ini sudah ngabid di sekolah, sudah ada infaknya, masa sarapan nggak ada lauknya gitu. Jadi sampai memikirkan jenengan tuh di sini tuh dikasih apa saja gitu ya. Sampai panitia mikir, opo gitu. Sampai kemarin mikir yang pecelnya yang kemarin itu nggak ada, sebenarnya ada lauknya ya, ada kayaknya, ada tempenya. Ternyata versi istri nggak ada lauknya itu nggak ada ya daging atau telur begitu loh. Jadi sampai memikirkan seperti itu sehingga panitia memikirkan insya Allah sarapan ini nanti ada lauknya. Itu catatan kritis dari seorang istri ya. Istri ini sopo gitu. Jadi maksudnya adalah panitia insya Allah menerima semua usulan, ide, gagasan bagaimana mabit ayah ini senyaman mungkin. Ya jadi ya karena ini adalah forum dari kita untuk kita para ayah. Monggo kalau ada usulan dan seterusnya atau mau nyumbang gitu ya, nyumbang lauk gitu atau apapun boleh. Jadi kita dalam upaya mabit ayah ini nyaman, dan mari kita juga perhatian karena ini juga 1 bulan kan sebelumnya sudah kita infokan sehingga kita bisa memanage waktu kita. Baik, demikian saya mewakili panitia. Terima kasih. Ini panitia dari MITI ya, dari MITI. Maka mabit yang selanjutnya itu MITI lagi. Ya kan. Jawabannya itu loh. Poinnya adalah kita 1 tahun ada 3 mabit, kita ada 3 yayasan ya, jadi ada LBG, Teens dan Teenagers, lalu yang kedua MITI, yang ketiga adalah RG. Jadi nanti kita rolling. Harusnya nanti tahun depan yang pertama berarti dari LPG. Coba saya tanya yang angkat tangan yang dari LPG yang hadir di sini. Pak Sulaiman itu ngangkat ya.
LPG berapa orang? Kasihan sekali, saya sebenarnya mau nunjuk LPG nih, cuma kok uangnya ini banget ya. Gak ngaku ya. Ya poinnya nanti kalau memang, karena ini kan tahun ajaran berganti ya, mungkin kalau LPG mungkin ada yang lanjut atau tidak, atau RQ ada yang lanjut atau tidak, nanti mungkin kita putuskan ya. Nanti kalau MITI kan lebih konsisten kan, dari kelas 1 sampai kelas 6 kan cukup banyak. Mungkin nanti pilihannya begini, siapa yang mau ambil duluan ya? MITI yang pertama nanti tahun depan. MITI dulu, berarti nggak apa-apa. Jadi kalau MITI dulu, berarti nanti yang kedua dari LPG, yang ketiga dari RQ, begitu ya. Jadi biar kita merasakan semuanya. Begitu ya, berarti nanti yang pertama dari ini nanti lagi ya. Mas Andres lagi. Jadi tapi nanti yang kedua nggak boleh dari ini lagi ya. Jadi yang kedua nanti RG dan yang ketiga dari LPG. Jadi poinnya adalah kita ya berbagi lah ya, berbagi pahala. Masuk kita semua monopoli pahala kan nggak bagus kan ya. Jadi kita bagi-bagi pahalanya. Demikian dari kami. Ada catatan Mas dari panitia yang kurang belum? Oh iya, yang belum lisensi mohon untuk bisa lisensi ya, dan sudah disediakan sarapan. Sekali lagi mari kita gunakan Nabi Ayah sebagai ukhuwah, tilawah dan bahagia. Mungkin testimoni terakhir dari saya sebelum kita menikmati, saya mendapatkan satu hal ya dari kemarin sampai sekarang ya banyak. Salah satunya waktu saya kemarin ngobrol itu ketemu dengan orang yang saya sebenarnya udah dengar namanya beliau itu dari teman-teman saya. Jadi cerita Pak Effendi, Pak dan beberapa teman saya yang lain tentang nama beliau, dan seterusnya. Dan qadarullah tadi malam tuh jenengan itu, oh Pak Sulaiman itu ini. Nah, jadi artinya teman-teman, ini kesempatan terakhir ya sebelum kita pulang, sarapan berpasangan dengan orang yang belum kita kenal atau apa gitu. Jadi kita bertambah ukhuwah kita, saling kenal di antara kita. Nah, mudah-mudahan dengan begitu kita ada hal-hal yang bisa kita lanjutkan mungkin dengan obrolan-obrolan, dan itu bisa jadi bisa mengubah hidup kita dan seterusnya. Ya, gitu mungkin dari saya. Mari kita tutup pertemuan habib kita yang terakhir di tahun ini ya, di tahun ajaran 2025-2026 dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan penutup majelis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menikmati sarapan bersama partnernya ya, cari teman yang kenalan gitu lah ya, biar kita tambah gitu loh, bukan itu saja. Nah, gitu gitu. Monggo panitia nggak bisa dibagikan atau ngambil sendiri di belakang juga boleh. Demikian terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.